Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan penguatan atau sosialisasi mengenai budaya positif. Baik, pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan kita panjatkan sholawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita mendapatkan manfaatnya. Agar menyikat waktu, mari kita membuka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala alihi wasallam. Yang pertama kita terus berbicara rahmat Rabbi dan hidayahnya pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka lanjutan pertemuan yang kemarin di program guru gerak guru baru. Selawat dan salam semoga kita diberikan kepada kita dan bisa berislam, dan mudah kita semua bisa mendapat kesempatan amin. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan oleh Muhammad kemarin, tadi selaku calon guru gerak, kita sekarang berkumpul untuk melaksanakan kesempatan nomor 1 di depan di program gerak, berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep budaya positif. Ini tema yang akan diambil oleh Muhammad. Jadi ketika kita pada siang ini mandiri, tidak ada pengajian prakteknya. Cuma harapan kami di sini setelah nanti selesai, sebentar lagi dulu sudah selesai, kemarin sudah wisuda, dan kemarin kita lagi mungkin akan menerima sertifikat. Dan alhamdulillah seluruh anak harapan kami di sini mudah-mudahan yang bersangkutan bisa mendapatkan ilmunya nanti dari kemajuan kedua. Jadi tidak hanya waktu pelaksanaan ya setelah dapat ijazah pas tidak lanjut dengan. Jadi kami berharap nanti setelah dulu dapat sertifikat bisa lebih aktif lagi. Jadi untuk besar cemerlenoan, pencunan. Jadi tujuan akhirnya itu apa? Misal untuk makin produk perdagangan misalnya, di betul-betul di masyarakatnya membelajar bahasa Jawa ini. Alhamdulillah bisa oleh itu jangan alhamdulillah kita panggilnya. Kembali tak lerokin full. Maksud kami itu di sini teruslah berdaya dan berupaya. Meskipun nanti sudah selesai, sudah lulus dapat sertifikat, yang berhenti di sini dilanjutkan, mudah-mudahan nanti ke depan 8 tahun SDM dan 2 ini bisa maju, bisa sejajar dengan semua lain. Itu harapan. Saya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi
pendidikan sambilannya di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung pada materinya. Di sini saya menyampaikan aksi nyata saya mengenai modul 134, berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Terlebih dahulu, sekolah itu merupakan wadah untuk membentukkan karakter pada peserta didik. Tentunya pembentukan karakter peserta didik di sini dilakukan secara konsisten. Agar apa? Agar terbentuklah peserta didik yang sesuai yang kita harapkan. Kenapa? Karena peserta didik nantinya akan terjun kepada masyarakat. Jadi pembentukan pertama kita melakukan pendekatan kepada wali murid ya. Ada kolaborasinya selain dari sekolah. Jadi seiring dari penerapan dari sekolah kita bisa menanamkan peran kerjasama kolaborasi dari wali murid untuk melanjutkan karakter-karakter yang baik yang telah dilakukan di sekolah dan diterapkan di rumah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan pada slide berikutnya. Di sini saya didampingi, selama pendidikan saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator, Bapak Sultan Mujab, dan pengajar praktek Bapak Ebin Roki Al-Fatih ya, selama pendidikan di sini. Nah, yang saya sampaikan adalah konsep-konsep di sini. Konsep dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Kita lanjut pada poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Awalnya pendidikan dimulai pada zaman kolonial Belanda. Pada zaman tersebut, rakyat hanya diajari begitu menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Dan waktu itu memang dibutuhkan sebagai apa? Mungkin sebagai tenaga administrasi pada kegiatan perdagangan niaga pada kolonial. Lambat laun pendidikan berubah, paradigma baru. Apa? Pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Ya, jadi perbedaan pada pendidikan di zaman kolonial sangat nampak sekali dan jelas ya. Kita sudah mengetahui dengan juga pendidikan paradigma baru sekarang ini, di mana pendidikan sekarang ini sudah mengacu pada kurikulum merdeka, sehingga kurikulum merdeka ini menganggarkan pada murid-murid dan murid. Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Tentunya untuk Bapak Ibu tidak asing ya, karena kita sudah mengaplikasikannya sudah hampir 1 tahun ya. Apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif di sini ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsiknya. Ya. Disiplin positif di sini adalah salah satu cara penerapan disiplin
bertujuan untuk menumbuh sadar anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita selaku guru harus menanamkan disiplin positif agar murid itu sadar. Jadi bagaimana cara guru untuk menanamkan karakter disiplin ini kepada peserta didik? Di sini murid memiliki kebutuhan dasar manusia seperti apa? Bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Setiap anak memiliki kebutuhan dasar itu, maka kita juga memperhatikan kebutuhan dasar pada anak dalam pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Murid di sini melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindar hukuman. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian. Dan motivasi intrinsik ini sangat tidak baik ya. Kenapa? Karena jangka berlakunya hanya jangka pendek. Kenapa? Tidak terlalu tertanam pada sikap disiplin seperti itu. Selanjutnya, motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri, mengenai menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid juga melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal seperti apa? Ada berupa hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah memaksa murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan seperti apa? Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Pada konsep disiplin dengan identitas sukses, di situ ada konsekuensinya dan restitusi ya. Kalau disiplin dengan konsekuensinya, penguatannya itu berjangka pendek ya. Stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kalau restitusi, murid itu akan bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, dan teori kontrol dirinya memegang kontrol. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Pada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Di sini kita mulai pada acara restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri pada restitusi yaitu menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter, bukan pada tindakan, bukan menembus kesalahan. Berikutnya, belajar dari kesalahannya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Itu bagian restitusi. Nah, perbedaannya bagaimana? Di sini ada kasus ya. Kasus murid terlambat dalam ke sekolah. Ada yang berupa hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau kita menggunakan hukuman pada anak yang terlambat sekolah, misal di sini, murid akan disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu juga masuk hukuman ya. Terus guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Murid disuruh menulis
saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, itu model hukuman. Kalau model konsekuensi seperti apa? Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Seperti dikurung tanpa istirahat seperti itu. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya di sini guru memberi menanyakan alasan kenapa melakukan hal seperti itu, lalu mengingatkan keyakinan dan memberi solusi seperti itu. Jika kita menggunakan restitusi terhadap anak yang terlambat sekolah, pada kasus kecil di sini ya. Memberi jalan keluar, ya seperti itu. Terus posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang berupa teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum biasanya anak akan tertanam dan ingat seperti ada ketidaksukaan, mengecap seperti itu ya. Mengingat sampai besar, biasanya seperti itu, melebar ya, dendam seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, mungkin anak ini seperti mengatakan juga percaya dirinya seperti itu. Kalau berteman, anak tersebut akan bilang tanggung jawabnya. Kenapa? Karena dianggap teman dan ada yang melindungi seperti itu. Kalau kita ada murid itu seperti itu. Nah, benar sekali. Pemantau di sini guru hanya mengawasi murid seperti itu. Manajer seperti yang tadi disampaikan oleh Grace bahwa murid itu diberi alasan, ditanya alasannya, terus tanya keyakinan dan memberi solusinya, jalan keluarnya seperti apa. Jadi selalu ada kedekatan pada murid. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kalau kita menggunakan penghukum, ya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah, barangkali bapak bilang sama kamu, bapak kecewa sama kamu. Nah, seperti itu kalau pembuat merasa bersalah, kecewa, rasa kecewanya seorang guru kepada peserta didik. Terus kalau teman, ayolah yang tertib buat bapak ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Nah, ini juga tidak bagus sekali ya. Karena sopan santun atau etika ke guru berkurang seperti itu. Terus selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Nah, itu sepertinya hanya sementara juga ya Bapak Ibu. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Menanyakan alasannya. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib? Kalau keyakinan kelas di sini kita melakukan kesepakatan bersama. Semua peserta didik bisa kita ambil di untuk kelas saja ya. Setelah didik kita ikutkan semua, kita rembuk, kita ajak peraturan seperti apa di kelas agar disepakati bersama sehingga peraturan itu tetap berjalan seperti itu. Dan saya sudah melakukan proses pembuatan keyakinan di kelas 1 ya Bapak Ibu. Pertama kita melakukan diskusi tentang peraturan di kelas, keyakinan maksudnya. Lalu murid menulis masing-masing menginginkan kelas yang seperti apa keyakinannya dan disepakati bersama ya. Merumuskan tentang peraturan kelas. Terus berikutnya adalah peraturan kelas menjadi keyakinan. Tadi yang ditulis akhirnya menjadi keyakinan. Setelah itu baru ditempel. Dibuat sendiri peraturan di kelas itu.
dan dipatuhi sendiri. Ya, ya, dan itu adalah kesepakatan bersama seperti itu. Nah, keyakinan telah yang sudah saya buat di kelas 1 yaitu datang tepat waktu, menyayangi teman, artinya kita tidak peduli ya. Membuat keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif ya, menyayangi teman, memari mendengar guru, jaga kebersihan ruang kelas, dan mari lakukan yang terbaik. Ini keyakinan kelas 1 yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak. Alhamdulillah dijalani. Mungkin masih ada anak yang tetap terlambat karena satu kebiasaan tetap, dan saya kuatkan untuk selalu mengingat keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan sedikit, ya. Terus mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. 3 tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas di bagian bawah biasanya. Terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Apa? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, menanyakan ini. Terus menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan. Jadi tindak lanjutnya seperti apa? Seperti itu. Di sini contoh kecilnya penerapan segitiga restitusi. Contoh di sini adalah Aska makan di waktu pelajaran. Di jam pelajaran Aska sembunyi-sembunyi makan di dalam kelas. Nah, ketika waktu istirahat saya panggil si Aska ini. Teman-temannya ada di luar ya, jadi semua teman tidak tahu. Artinya apa? Menjaga perasaan si Aska seperti itu. Dan saya sendiri juga berdua sama Aska, menanyakan masalah kenapa Aska kok makan di dalam kelas. Tahu nggak Aska? Aska di sini dipanggil ibu kenapa? Dipancing lah. Akhirnya mengaku, ya ibu tadi saya salah. Seharusnya saya tidak makan di waktu pelajaran seperti itu. Nah, iya, pendekatan seperti itu. Terus kita memberi begini, boleh Aska makan, tapi harus tahu tempat dan di mana seperti itu. Dan mengingatkan kembali, mengingatkan keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas. Nah, ini adalah tanggapan salah satu murid Aska setelah dilakukan segitiga restitusi. Ini ada di YouTube sebenarnya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau ada tambahan mengenai materi budaya positif seperti itu, Bapak Ibu dipersilakan. Mungkin masalah-masalah yang ada di kelas kita duduk bersama, kita diskusikan bersama bagaimana untuk mengerjakan masalahnya seperti itu. Atau di lingkup sekolah saja. Ya, dipersilakan mungkin. Oh ya, alhamdulillah ini begini, dipersilakan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada permasalahan sedikit yang dari dulu belum terpecahkan. Masalah anak didik ini. Ada seorang murid namanya Faris, ya. Itu suka terlambat kalau datang sekolah mesti tadinya dari setengah 8, kemudian menjadi 7.15, kemudian 7.10, 7.05, ya jam sampai sekarang jam 7 kadang ya terlambat ya. Terus saya tanyakan dia mempunyai kebiasaan apa? Kebiasaannya itu suka tidur larut malam. Apa yang dikerjakan? Dia suka lihat
HP, main HP sampai malam. Dan itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaannya itu berlanjut sehingga dia tidak bisa tidur jam 9 malam atau jam 10. Dan dia harus tidur sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam. Begitu. Nah, minta solusinya mungkin bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas untuk menambah materi di sini. Di sini Bu Dewi punya permasalahan di kelasnya ya. Ternyata ada satu siswanya sering terlambat meskipun diberitahu ya tetap saja. Dan kendalanya ternyata di sini si Faris ini adalah anak yang suka main HP yang bagaimana cara kita pendekatan kepada anak sudah, tapi kita juga lanjutkan pada pendekatan kepada orang tuanya. Kita lakukan kolaborasi bersama ya kepada orang tua untuk memberitahukan bahwa si Faris ini terlambat sekolah. Bagaimana caranya orang tua untuk menghindar seperti ini ya, pendekatan guru kepada wali murid seperti itu, dan juga memberi penguatan juga kepada anak. Selain itu juga sekolah perlu sekali ya melakukan seminar-seminar parenting untuk wali murid, guru dan wali murid untuk perkembangan karakter peserta didik. Ya tentunya mungkin dari salah satu guru bisa juga kita melakukan seminar-seminar untuk wali murid juga, agar tertanam juga peran dari orang tua kepada anak selain dari sekolah seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, ada tambahan dari Bapak Ibu guru memberi masukan dari masalah yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Menurut saya seperti itu, pendekatan pada orang tua, jadi ada kolaborasinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau permasalahan dari kelas? Ya, dipersilakan diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada permasalahan di kelas saya. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Berhubungan dengan dari sisi positif, negatif sama-sama ada ini. Ada murid saya di kelas 3 ini sedang berjualan. Itu disuruh orang tuanya. Dari sisi positifnya dia membantu orang tua. Dari sisi negatifnya dia mengganggu sekali di dalam kelas. Karena biasanya mikir itu di dalam kelas menghitung uang jualannya. Kemudian waktu istirahat juga biasanya bermain dengan temannya, dia sibuk dengan menawarkan. Kemarin itu pas bebas, jualannya tidak laku, kasihan saya. Kemudian lagi belum dijual. Kenapa kok belum dijual? Ini saya malu katanya. Pas saya mengatasi itu gimana? Kasihan sebetulnya itu anaknya itu ingin membantu si orang tua, tapi dirinya sendiri malu dan mengganggu sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permasalahan dari Bu Res, guru kelas 3. Ada salah satu muridnya anggap di sini bakat berniaga ya Bu Res ya. Mungkin di sini anak memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kenapa dia membantu orang tuanya berjualan? Mungkin dari faktor ekonomi seperti itu ya Ibu ya. Terus satu sisinya anggap anak di sini hebatnya, dia pertama mungkin tidak malu gitu. 8 tahun ada rasa malu dari mungkin dibully sama teman, mungkin seperti itu. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita memberi penguatan terlebih dahulu pada anak. Ya, kita berbicara berdua, pastilah sama setiap guru pasti bisa mengatasi. Boleh juga bisa melakukan pendekatan seperti itu. Ya, terus mungkin
kita melakukan pendekatan restitusi seperti itu Bu Riz ya. Pertama, ya nak boleh si Kiki berjualan di sekolah, tapi jangan sampai mengganggu pelajaran. Ya, pelajaran dulu kita dahulukan. Setelah itu boleh Kiki berjualan dan juga memberi introspeksi diri juga kepada Kiki dan juga kepada teman-temannya. Artinya apa? Teman-temannya juga harus saling menghargai dan menghormati, seperti itu budaya positifnya. Jadi ke anak-anak sebelumnya mengingat kembali keyakinan di kelas. Makanya tiap-tiap kelas diusahakan pada kurikulum merdeka ini tiap kelas harus membuat keyakinan kelas seperti itu. Jadi ada kesepakatan bersama. Sekarang memang ditekankan jangan sampai ada membuli. Harus saling menyayangi seperti itu Bapak Ibu. Iya, saling menghargai gitu. Nah, jika anak seperti itu, insya Allah karakter anak akan tertanam. Baik saling menghormati dan menghargai. Kiki juga tetap melakukan kegiatan seperti biasanya, membantu orang tuanya karena dia memiliki kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Seperti itu. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan untuk Bu Riz. Ya, mungkin ada lagi Ibu yang ada permasalahan atau masukan untuk permasalahan dari Bu Riz atau Bu Deni, dipersilakan. Atau di lingkup sekolah misal seperti itu. Kita pecahkan bersama. Kenapa? Karena ini juga ada kaitannya dengan sekolah kita. Seperti itu. Ya, silakan Bu Uus menambahkan. Persilakan. Baik, sedikit saya akan membacakan pertanyaan dari pernyataan guru yang sudah dijawab tepat sasaran oleh Bu Ana. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap permasalahan apapun tentunya kita atasi dengan cara musyawarah. Namun pada dasarnya kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, apabila permasalahan tersebut adanya di kelas, tentunya juga yang lebih awal adalah tindakan wali kelas melakukan pendekatan kepada siswa yang bermasalah tadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, apabila hal tersebut terjadi berulang kali dan tidak dapat diatasi juga, maka perlunya adanya komunikasi wali siswa dengan wali kelas seperti itu. Kita harus mengetahui apa permasalahannya dan melakukan uji dan uji risiko dapat mengatasi permasalahannya sendiri sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan akan berdampak negatif pada lingkungan sekolah. Dan apabila hal tersebut juga tidak mendapatkan solusi dan sebagainya, bisa nantinya hal itu diangkat kepada kepala sekolah selaku pemimpin manajemen di sekolah. Terima kasih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bu Us. Jadi di sini tanggapan pertama mungkin berdekatan dari wali kelas. Ya, wali kelas dengan anak, wali kelas dengan wali murid seperti itu. Setelah itu jika tidak bisa mengatasi, kita naik tingkat lagi kepada kepala sekolah sebagai selaku manajer di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau tambahan lagi atau permasalahan yang kita selesaikan di sini. Dan ya sebentar ada tambahan, kita menyaksikan aksi nyata restitusi dari ASKA ya. Permasalahan ASKA. Pastikan ASKA membuat keyakinan
ini kenapa? Bu Ana membantu saya mencari solusinya. Saya tidak mengerti lagi seperti waktu pelajaran. Saya siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu. Ya, enggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan dari ini mengenai contoh dari video restitusi segitiga. Contoh kecilnya kasus di kelas 1 di sini, mungkin ada tambahan atau sanggahan lah, seperti itu. Kalau tidak ada, saya tutup. Jadi tujuan utama dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan, sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Ya, sekian materi yang saya sampaikan untuk penguatan disiplin positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Nah, seperti kemarin Ibu menjanjikan kita ingin membuat keyakinan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa membayangkan kelas kalian di sini mau dijadikan seperti apa? Apakah mau kelasnya jadi kotor? Rapi? Ini kalian inginnya kelas ini biar suasana belajarnya enak, nyaman. Kalian pengennya kelas yang bagaimana? Gitu. Nah, kalian tulis di sini. Ibu sediakan di kertas terima di sini ya. Nanti kalian tempel. Kalian pengennya seperti apa? Siap? Oke, siapkan alat tulisnya. Ya, Ibu bagikan satu persatu. Silakan tulis. Tidak usah memberi nama. Tidak usah. Ya, yang sudah boleh tempel di papan. Ya. Iya, yang ada lemnya di bawah. Iya, sayang. Satu saja. Iya, oh iya sayang. Iya, nanti. Siapa kita? Coba dibaca punyanya Aska. Tidak mengejek, tidak rotor. Makan benarnya Pak. Ini ngatasin lagi Indo. Oke nggak Ria? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Ulan. Saya kelas 1. Ya, Ulan kemarin sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, Ibu tanya bagaimana perasaan Ulan ketika membuat keyakinan kelas? Senang, alhamdulillah. Terus ya Ulan, apakah menurut Ulan itu keyakinan kelas itu penting dilakukan? Penting. Bagus. Mengapa?
keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan? Biar saya menjadi anak Hebat, yang pintar. Apa lagi? disiplin. Disiplin. Ya, terima kasih sayang ya. Dah main lagi ya. Assalamualaikum. Coba perkenalkan diri. Namaku Diva. Saya kelas 1. Hebat. Coba jawab pertanyaannya Ibu ya. Jawab pertanyaannya Ibu ya. Kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas tuh di kelas bersama teman-teman. Bagaimana perasaannya Diva ketika membuat keyakinan kelas? Saya senang sekali. Alhamdulillah, senang sekali. Lanjut ya. Menurut Diva, apakah keyakinan kelas itu penting dilakukan? Iya. Hebat, harus nggak? Mengapa keyakinan kelas itu perlu dilakukan sayang? Agar saya menjadi anak disiplin. Iya, pinter. Makasih sayang ya. Assalamualaikum Rizik. Waalaikumsalam. Ayo coba perkenalkan diri. Saya anak kelas 1. Aku namanya Rizik. Iya, bagus. Coba Rizik. Coba Rizik. Ibu nanya ya, bagaimana perasaannya Rizik ketika membuat keyakinan kelas? Senang apa enggak? Senang. Senang. Menurut Rizik, keyakinan kelas itu penting enggak dilakukan? Penting enggak? Penting sekali. Mengapa keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan? Agar saya jadi anak yang disiplin. Terima kasih ya Rizik ya. Udah dilanjutkan mainnya sayang. Waalaikumsalam. Oh iya, Aska, ibu manggil Aska, ada perlunya. Bentar nak ya. Sebentar saja. Geseran saya. Gimana Aska, barusan sudah istirahat? Sudah makan? Nah, sudah. Aska tahu nggak sama ibu Aska dipanggil ke sini? Kenapa nak? Aska dipanggil ke sini itu kenapa? Karena makan di kelas. Berarti Aska tahu ya? Tahu nggak Aska? Makan di kelas itu waktu pelajaran kan ya? Benar apa salah ya? Salah, sudah tahu salah ya. Aska, ibu tanya, kenapa Aska kok bisa makan di kelas di waktu pelajaran? Lapar. Belum makan, berarti Aska ke sekolah ini tidak sarapan. Oh, kenapa tidak sarapan? Terlambat. Oh, takutnya terlambat, akhirnya tidak sarapan. Jadi sarapannya di sekolah, di waktu jam pelajaran. Memang boleh Aska makan. Ibu kalau lapar itu juga makan, tapi harus tahu kapan dan di mana. Ya. Kalau Aska waktu makan di waktu jam pelajaran, benar nggak salah tadi? Salah, ada waktu. Ya, ada waktunya kapan dan di mana. Kan kesepakatan di kelas tidak boleh makan seperti itu. Ya, sekarang aku tanya, masih ingat nggak kemarin Aska membuat keyakinan kelas kan? Keyakinan kelas itu diantaranya apa saja yang Aska ketahui? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas, apalagi tidak rame, tidak mengejek. Nah, sudah tahu kan Aska, di dalam kelas tidak boleh makan di waktu jam pelajaran. Itu sudah kesepakatan ya, keyakinan kelas. Kan sudah tahu. Nah, Aska, ibu manggil Aska di sini tidak mau menghakimi atau menyalahi Aska makan di kelas, tidak. Cuma memberitahu kapan dan di mana makan itu harus tahu. Ya.
Benar kan? Nah, solusinya bagaimana? Biar Aska itu tidak makan di dalam kelas di waktu jam pelajaran. Caranya gimana? Pertama, sarapan dulu. Nah, agar tidak terlambat ke sekolah bagaimana? Tidur awal. Ah, tidurnya lebih awal seperti itu. Ya, paham ya? Kira-kira Aska kapan itu Aska bisa melakukan perubahan agar tidak melakukan hal itu lagi? Kapan? Sekarang. Yakin ya bisa? Bisa. Ya, pokok ingat ya, Aska aturan di kelas, keyakinan di kelas harus dipatuhi. Ibu pengen Aska jadi anak yang baik, anak yang patuh pada aturan, ya, bertanggung jawab. Seperti itu ya Aska ya. Siap Aska berubah? Siap. Bisa? Mulai sekarang? Oke, pause dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aska, anak kelas 1 diajarin Bu Ana. Saya senang sekali diajarin Bu Ana. Bu Ana membantu saya mencari solusinya. Saya tidak makan di kelas lagi, di waktu pelajaran. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.